Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Allah berfirman, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Berjuanglah kalian, berjihadlah kalian melalui hartamu dan dirimu. Hampir semua ayat-ayat berjuangan dan pengorbanan itu dimulai dengan bi amwalikum, harta kalian, harta kalian. Saya mengajak secara praktis dan kami sudah buktikan. 1.000 rupiah itu bisa luar biasa dahsyat. Bisa beli mobil, bisa buat kuburan, ya, bisa membangun masjid. Uang 1.000. Mari kita satukan uang 1.000 kita. Nanti kami jemput di rekening ini, insya Allah bisa kita buat. Di rekening ini, insya Allah kita buat sebuah kekuatan umat dengan 1.000 rupiah. 1.000 rupiah dahsyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Walladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa mawala. Qala ta'ala wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan apapun musibah menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatanmu sendiri. Dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahan kita. Ini ayat yang insya Allah kita memohon kepada Allah dipahamkan kita, dimasukkan sebagai sebuah nur dalam diri kita, bahwa apa yang menimpa kita dalam bentuk musibah itu hakikatnya adalah fabima kasabat aidikum, itu karena kesalahan kita, karena dosa kita, karena maksiat kita. Orang yang paling bagus pernyataannya yang saya pahami dalam pembahasan ayat ini adalah Imam Ibnu Qayyim. Beliau mengatakan dalam sebuah kitabnya, faslu fi asaril ma'asi wa uqubatiha. Ini pasal yang mengenai akibat maksiat dan apa hukuman yang menimpa seseorang jika ada dosa dan maksiat pada dirinya. Beliau dalam menafsirkan ayat ini cukup panjang dan cukup serius sekali beliau. Dua kitab beliau yang sangat tegas dalam bab itu, dalam kitab ini, yakni kitab yang pertama Ad-Da' wad-Dawa. Beliau mengatakan begini, innalil ma'asi, sesungguhnya kepada orang yang minal atharil qabihati wal madar al khafiyati wal zakhirah, beliau melihat bahwa dampak minal atharil qabiha, dampak buruk dari maksiatan itu dan mudaratnya itu ada dua, ada al-khafiyah, ada waz-zakhirah.
Ada yang tersembunyi, tidak nampak, tidak kelihatan, tapi sangat dahsyat itu. Pokoknya setiap dosa itu pasti ada kabihannya, ada keburukannya, dan pasti ada madarnya, pasti ada mudarat yang dimunculkan. Tidak ada dosa yang ada dalam diri kita, ya ikhwah, kecuali naracuni kita punya, baik di sini al-khafiyah maupun az-zakhirah, di mana alal qalb, di hati kita. Ternyata hati itu, ikhwah sekalian, yang paling pertama kena racunnya itu dosa. Bahkan dalam hadis Nabi SAW itu disebutkan bahwa muncul apa? Nutfah, ada bintik hitam, ya, nutfatus sauda, hitam gelap, sampai sulit menerima kebenaran, sulit mencerna al-haq, sulit menikmati ibadah, sulit merasakan bahagianya dalam ketaatan. Ibarat di sini wal badan, badannya itu lemah. Kalau badan lemah, sulit untuk memikul, sulit untuk melakukan sesuatu. Apalagi kalau kalbu kita, hati kita, ya ikhwan. Dan akibat ini, ya, resikonya besar di dunia, apalagi nanti fid dunia wal akhirah, ma la ya'lamuhu illallah. Dan tidak ada yang tahu dari kabihannya wal madaraknya ini di dunia maupun di akhirat terhadap pengaruhnya hati kita dengan di badan kita. Ternyata dosa itu, Pak, melemahkan kita punya badan. Maaf ya anakku, kenapa tidak kuat menghafal? Fisik kita lemas, selalu mau tidur, selalu mau sandar, lemas, tidak berdaya. Itu akibat dosa dan maksiat. Kalau ada di antara kita dosa dan maksiat, sulit pegang Quran, sulit bangun tahajud, sulit puasa Senin Kamis, sulit menangis, sulit merasakan nikmat duduk di majelis ilmu, sulit merasakan ketaatan, maka membuat tubuh kita itu cepat keropos, lemas kalau pada sesuatu yang ketaatan. Maka bagus sekali kalimat yang dibuat oleh Imam Ibn Qayyim, wa ma asabal abda min naqabah, ya, tidak ada yang menimpa seorang hamba itu, baik berupa min an-naqabah ini. Naqabah ini bisa menjadi musibah, ya, musibah yang besar. Sesuatu yang terbalik itu selalu terjungkir, sesuatu yang aneh, ya, wala baliyah, dan termasuk bala, ujian, cobaan, ya. Jadi hamba itu kalau dosa pasti kena nakabah, pasti kena baliyah. Wala diki sadar, hatinya sempit, hatinya sempit. Kalau ada orang jemaah sekalian itu dadanya sempit, masalah kecil sulit diatasi, masalah kecil bisa menjadi besar karena dia diki sadar sempitnya dada. Ya kan ada orang yang alam nasrah itu kelapangan dada, biar besar masalah terasa ringan. Kalau ini kecil tapi terasa berat, dia pikul. Itu karena dosa. Bahkan wala sahar, susah tidur, sulit tidur, sulit tidur. Itu karena apa yang terjadi? Karena dosa maksiat, sulit tidur. Kemudian wala ham, kesedihan, wala gam, ini kesedihan juga. Biasanya ulama membedakan ham dengan gam ini. Kalau masa lalu
maka saya akan datang itu ham. Kalau yang akan datang, yang di belakang itu, yang lalu itu dicemaskan, itu gam. Artinya di besok sudah cemaskan, yang sudah lewat itu dia sudah sedih juga. Sedih apa yang terjadi besok, sedih masa lalunya, dia susah tidur. Itu akibat dosa. Di sini kata Imam Ibnu Qayyim, illa bidzambi, artinya pengaruh dosa ini nakabah, balia, diki, sadar, sahar, hammi, aghammin, itu karena zam. Musibah besar, musibah kecil, kesempitan dada, susah tidur, cemas, gelisah. Apa yang membuat begitu? Illa bidzam. Dan beliau mengatakan begini, wa madu fi dzalik, tidak ada yang bisa menolak yang di atas itu, tidak ada yang bisa menolak itu, yang kabiha wal madar, al hafiyah wal zakhira, terhadap kalbunya, terhadap badannya, terhadap dunia dan akhiratnya. Tidak ada yang bisa menolak ini, musibah besar dan sebagainya. Illa wa ma dufiya zalik wala rufiya, dan tidak ada yang bisa mengangkat itu la bitaubah, kecuali ditobatkan, wal istighfar, dan istighfar. Yang bisa mengobati di atas kita rutinkan, kadang kita dawamkan tobat, itu yang membuat kita bisa menikmati hidupnya sekalian. Kapan dosa Pak? Lambat atau cepat mesti didapat. Ya. Inilah yang beliau ambil qala ta'ala, yang diambil oleh Imam Ibnu Qayyim, wa ma asabakum min musibah fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir.